Saya sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa yang selalu mengutamakan. Sebab kalau tidak ada akibat buruk. Saya sebagai pribadi, keluarga maupun bangsa. Akibat itu terangkan kepada orang. Karena itu yang pertama perlu kita ketahui dengan jernih, dengan jelas apa arti syukur itu. Syukur dalam bahasa yang sederhana yaitu mengakui pemberian Allah, anugerah Allah, dan memanfaatkan anugerah itu sesuai dengan fungsinya, serta berusaha untuk menjaga dan melindungi anugerah itu dengan sebaik-baiknya, dan di dalam memanfaatkan itu dengan niat karena suka tetap aja. Sebab yang pertama pengakuan. Contoh saja kalau kita mau siapapun juga pemberian, lalu si yang kita beri itu tidak mengakui kalau itu pemberian kita tidak kasih. Walaupun mengucapkan alhamdulillah, terima kasih dari jadi pengakuan. Yang kedua itu di dalam memanfaatkan itu harus sesuai dengan fungsinya. Contoh kalau saya saja diberi oleh seseorang gaji, saya ucapkan terima kasih berulang kali di depan yang memberi. Tapi di depan beliau juga aku gunakan gaji itu untuk melapsangkan saya. Bukan terima kasih, bahkan memberi. Nah, Allah itu Maha tahu perbuatan kita. Allah Maha tahu keadaan kita. Jadi memanfaatkan itu harus sesuai dengan yang ketiga, unsur syukur yang ketiga yaitu menjaga dan meningkatkan. Contoh kalau kita membeli anak kita sepeda, dia senang, dia pakai, tapi sepeda itu tidak dijaga dengan baik, tidak dijaga dengan baik, kita tidak bisa menggunakan. Kita akan senang manakala anak kita itu memakai dengan baik dan dijaga sepeda itu agar bisa bertahan lama. Jadi tidak syukur itu ada unsur menjaga. Yang keempat, karena ini pemberian Allah, maka di dalam memanfaatkan semua itu harus demikian Allah. Bukan karena salah Allah. Nah, setiap nanti kita menjelaskan arti syukur, pikiran kita sudah terpaku seperti itu. Baik sebagai pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang kedua, apa saja nikmat Allah yang harus kita syukur, semua nikmat Allah harus syukur. Dengan arti yang seperti kita jelaskan tadi. Nikmat Allah itu kalau kita kelompokkan, itu ada 4 kelompok besar. Satu, nikmatul fitriyah, nikmat yang sejak kita lahir sudah melekat pada diri kita. Seluruh organ tubuh kita ini nikmatul fitriyah, mata, telinga, hati, seluruh tubuh kita itu adalah nikmatul fitriyah. Firman Allah, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku beri manusia itu pendengaran, wal absara dan penglihatan. Ini
Quran itu pas, urutan juga pas. Tidak ada Quran itu satu kata, satu kalimat termasuk munasabah, urutan kata, urutan ayat, urutan surat, semuanya ada munasabah. Buktinya memang itu sejak kita lahir di antara indera kita yang berfungsi itu telinga. Sejak kita lahir telinga sudah berfungsi. Setelah itu penglihatan 3-4 bulan kemudian baru berfungsi kembali. Sekitar beberapa tahun kemudian baru fu'an. Ini kata Allah yang masyukur, sedikit sekali mereka yang bersyukur. Dengan berdoa syukur seperti yang kita jelaskan. Sekarang untuk urutannya nikmat yang kedua yaitu nikmatul hadamiyah. Nikmat yang berserakan di luar kita termasuk hutan yang ada di dalam kita. Yang ketiga yaitu nikmatul ikhtiyariyah. Nikmat yang kita peroleh melalui usaha, harta, ilmu, kedudukan, jabatan, termasuk kemerdekaan dalam masuk nikmatul. Yang keempat yaitu nikmatul iman atau nikmat iman. Nikmat bukan karena kecerdasan kita, keturunan orang tua kita, karena Allah sangat berminat. Contoh saja anak kita ada nikmatul fitriyah. Nah sekarang sudahkah kita mengakui bahwa orang itu ini adalah? Kalau sudahkah kita memanfaatkan dengan maksimal seluruh anugerah Allah yang berupa fitriyahnya? Lebih banyak apa mata kita untuk membaca Al-Quran, ataukah untuk menonton TV, ataukah untuk maksimal? Kita harus punya kalkulasi secara pribadi. Tidak perlu orang yang tahu dengan ukuran iman. Telinga sudah berapa pesan kita manfaatkan untuk mendengarkan yang baik. Pikiran kita lebih banyak mana pikiran kita manfaatkan untuk Allah, untuk Islam, untuk kegiatan agama, ataukah hanya untuk pribadi dan dunia tidak. Semua orang tubuh kita, tangan kita, kaki kita, dan harus ada unsur menjaga organ tubuh ini dari berbagai sisi. Termasuk makanan yang kita makan itu mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Ini harus belajar. Karena itu makanan yang menjadi makanan sel-sel yang akan membentuk seluruh organ tubuh kita ini walaupun dengan halal. Halal itu substansinya seperti beras itu halal substansi, ayam, kambing itu halal substansi. Tapi tidak cukup dengan halal substansinya, tapi kaifiyahnya tidak punya. Karena itu halal terlibat bisa menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan baik. Beras kambing itu halal substansi. Dan kalau caranya tidak benar, tidak baik, ketika
itu bukan manusia juga. Binatang yang ada, makhluk yang ada di kanan kiri kita, itu ada hubungannya dengan makanan sikap laku mereka. Binatang buas yang dimakan daging buas. Binatang Cina yang bisa kita makan, makanannya semuanya sayur-sayur. Manusia makanannya makanan binatang buas dan makanannya binatang Cina. Dia daging, dia sayur. Karena itu manusia yang berakal itu manakala tidak terkendali hatinya, pikirannya dengan nilai-nilai agama, maka kecerdasannya itu akan digunakan akalnya untuk menyangkal orang lain. Kepintarannya pasti akan digunakan untuk minteri orang lain. Contoh dunia termasuk negara kita. Karena itu sejak saya ingat saya tahun 84 bulan Ramadan nuzul Quran, saya diminta ceramah 84 tahun pertama saya masuk di Politeknik di Unibro. Mereka minta judul perangan Al-Quran dalam perkembangan Al-Quran. Sama saya katakan bahwa Al-Quran bukan dunia mereka banyak memang kuat. Sengaja saya lepas biar nanti karena ada sesi tanya jawab diskusi. Kemudian di sisi yang lain saya katakan saya tidak pernah risau manakala terjadi krisis intelektual. Tetapi justru saya ini risau untuk manakala terjadi intelektual yang krisis. Yang merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Maka sekali saja Al Jazeera dari Al-Arabiyah dengan para tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali pertemuan. Otaknya adalah mereka yang pintar, yang tidak mungkin. Otaknya digunakan untuk mencari akalnya digunakan untuk menangkal orang lain. Karena itu makanan dari sisi makanan pun diperhatikan. Makanan yang kita makan, sari paginya yang kita sebutkan nutrisi, itu nanti mengalir melalui pembuluh darah kita menuju sel-sel. Sel itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk mati, bukan untuk hidup. Dan sel itu diciptakan oleh Allah untuk hidup rata-rata 30 tahun. 30 tahun. Setelah 30 tahun, nanti dalam perjalanan notoknya rata-rata 60. Dari perjalanan 30, 60 itu tergantung pada masing-masing sel, daya tahannya sel. Ya, dalam perjalanan sudah terlihat. Apalagi kalau saluran makan itu tersumbat. Jika sel tidak makan,
bisa tersumbat karena lemak. Nah, karena itu Allah menyuruh makan kulu wasyrabu wa sekalipun makanan itu halal, tapi makanan itu terlalu berlebihan bisa karbohidrat yang melebihi dari kebutuhan bisa berubah menjadi dan manakala menumpuk itu bisa menyumbat pembunuhan, sehingga nutrisi makanan yang kita makan tidak sampai terasa dan saya bersama belum waktunya. Bisa juga saat ini pembuluh darah itu rusak. Nah, kalau sudah rusak, itu nutrisi yang mengalir melalui pembuluhnya itu juga ada jalan. Saya pasti mati. Nah, itu kalau matinya di tempat yang tidak vital, kalau yang vital, otak, jantung, bisa mati karena alkohol dan karena racun-racun yang lain. Karena itu Allah menyuruh pada kita halal itu substansinya bagi itu bagus. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, man nakata lahmu min haramin karena barang siapa yang daging dan darahnya tumbuh dari yang haram, karena maka neraka yang lebih mantap. Itu bukan karena orang yang makan haram itu ujuk-ujuk masuk ke neraka. Ada proses hati, otak yang dari makanan yang kita makan, dari yang haram mustahil. Sampai makanan dari yang haram itu kemudian dimakan oleh kita, hati kita, otak kita bisa digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Suci, Maha Kudus, Maha Suci, Maha Bersih. Mustahil. Apapun juga bahkan sudah menjadi teori alam, suatu benda itu bisa menyatu manakala vegetasi. Karena itu sampai Allah sendiri hanya bisa didekati dengan hati yang bersih. Manusia sendiri yang baik, manusia baik hanya akan senang sepenuh hati pada manusia yang tidak baik mustahil bisa mencintai sepenuh hati orang yang baik. Demikian pula orang yang baik mustahil bisa mencintai orang yang baik. Jadi tidak akan mungkin hatinya orang yang tidak baik bisa mencintai orang yang baik. Karena itu mereka mencari pasangannya. Teman-teman tidak seperti kita dengan keburukannya. Tingkat keburukan akan menentukan tingkat keasyikan mereka di dalam sama-sama. Bisa dilihat dia juga sama orang-orang yang baik akan bergaul dengan sepenuh hati, dengan setingkat kebaikan. Itu terus-terus. Malaikat juga hanya menyenangi orang-orang juga orang-orang yang baik. Jadi urutan sana tidak kemudian orang yang makan dari yang haram cucu masuk neraka. Ada proses. Hati yang tumbuh dari yang haram
mustahil bisa sujud kepada Allah dengan dua dosa. Ibarat air tumpang di atas daun panas. Walaupun air itu sudah berada di atas daun panas, belum tentu kemudian air itu bisa klop dengan air. Karena masih ada lapisan yang membuat jarak antara daun dengan air, sekalipun lapisan itu sangat luas. Demikian pula bagi manusia. Jika masih tertimbing dengan yang haram, tertimbing dengan maksiat, mustahil bisa sujud dalam khusyuk, bisa rukuk dalam khusyuk, bisa duduk di sini dalam khusyuk. Sujud mereka hanyalah terpaksa dan dipaksa. Rukuk mereka hanya terpaksa dan dipaksa. Belum bisa mengerti. Kalau tidak percaya, bisa dibiasakan untuk selalu berdoa. Di samping makan halal dan ibadah, hati usahakan selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah yang sudah pernah kita terangkan di sini hanya bisa dilakukan dengan ibadah dan beramal soleh. Amal soleh itu meliputi amal yang bersih dan amal yang khusyuk. Amal yang sunnah termasuk zikir yang lepas. Karena ada yang wajib. Karena sholat itu di dalam Al-Quran juga disebut zikir. Aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir kepada Allah. Tapi ada zikir yang lepas, seperti baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, termasuk ayat al-Quran. Kalau nggak percaya, nggak usah 1 bulan, 1 minggu. Dalam sehari-hari, setiap waktu saat, usahakan berzikir kepada Allah. Bisa baca satu minggu, apalagi sama 1 bulan, apalagi sama 1 tahun. Jauh dengan yang belum dengan sholat itu. Karena Allah itu suci, maha suci, hanya bisa diganti dengan kemampuan yang panas, semangat yang tinggi. Jadi dekat dengan Allah itu serius, dekat dengan Allah itu serius. Karena kalau serius, ya, karena ada 2 hambatan. Hambatan yang bersifat ingkar dan hambatan yang bersifat eksternal. Ingkar yaitu dalam diri kita, nafsu kita. Hawa nafsu itu sangat dominan dalam kehidupan mayoritas manusia. Disebut hawa nafsu. Hawa itu artinya rendah, nafsu itu artinya dominan. Kenapa disebut hawa nafsu yang rendah? Ya, karena hawa nafsu itu didominir muncul dari satu kekuatan fisik kita. Sedangkan fisik kita, jasad kita diciptakan Allah mimpi dari tanah. Dulu sudah pernah jelas. Wadari aksana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana fi suatu amal. Ini yang menghasilkan kekuatan hawa nafsu. Karena jasad kita dari mana, maka kebutuhan
kebutuhan, keinginan, kesenangan, obat-obatan, semuanya kebutuhan lainnya datang dari Allah. Minha wa fiha wa fiha nukhrijukum taratan. Dari tanah kalian manusia diciptakan, dan ke dalam tanah manusia kalian akan kembali, dan ke dalam tanah kalian manusia telah harus kembali. Sedangkan unsur yang kedua, ruh, wa nufikha fihi ruh. Roh kita mengintilah. Roh kita bukan punya kebutuhan kita nafsi ta'alitakan wa inna lijasadika ta'alitakan. Rohmu mempunyai kebutuhan, jasadmu juga mempunyai kebutuhan. Roh ini intilah, mustahil kita memenuhi roh kita ini dengan segala yang datangnya dari kita. Karena itu tidak sesuai dengan roh. Roh min indilah. Kalau kita ingin membutuhkan roh kita, caranya hanya satu, tidak hubungkan roh kita. Karena itu inti pokok kebutuhan dari Allah itu disebut sholat. Sampai Nabi menyebut sholat itu sebagai iman yang ada. Sholat itu artinya hubungan. Sholat juga berarti doa selawat, silaturahim. Itu dari kata-kata sama sholat, sholatan, masalah. Karena itu kalau orang tidak sholat putus rahmat Allah, putus ridha Allah, putus ampunan Allah, putus ridha Allah, putus jalan menggunakan sholat. Cuma dua unsur ini, jasad dan roh ini, sementara di dunia ini tidak ini nampaknya lebih didominir, dikuasai oleh jasad. Untuk bisa mengalahkan dominasi jasad dituntut adanya semangat yang tinggi, kemauan yang keras, dan menjaga dari nafsu. Sedangkan unsur yang kedua, unsur ekstern dari nafsu syaitan. Tidak ada satupun keinginan yang lain kecuali syaitan sudah dari depan. Bukan mungkin. Tidak ada rencana ke arah yang baik kecuali syaitan sudah dari depan. Jadi itu sudah menjadi sumpah, dan mereka pasti akan menerima anak buahnya mereka, anak buahnya iblis, syaitan-syaitan yang selalu mengganggu. Sehingga tidak ada satupun di antara kita kecuali ada syaitan. Dan itu kata Rasul sendiri. Orang baik, orang buruk, semuanya ada syaitan. Suatu saat pernah terjadi, Aisyah dia cemburu sedikit sama Rasulullah. Kata Rasulullah, Aisyah, itu setan kamu yang kamu ikuti. Nah, Aisyah kemudian bertanya, itu asbabul wurud. Ya Rasul, apakah setiap manusia itu ada setan? Ya, ada. Setiap manusia ada setan. Apakah juga engkau ya Rasul? Ya, aku juga ada setan. Coba dengan rahmat Allah, setan itu masuk saya. Karena yang memang kesem-sem dengan sifat Rasulullah, kesem-sem dengan semangat ibadah Rasulullah. Nah, sekarang apakah setan kita itu kesem-sem sama kita? Nah, barangkali sama kita Rasulullah. Contoh dari tentang nikmat ini nanti, karena kita perlu waktu supaya kita bisa berdialog antara rasio dan rasa kita. Ini juga anugerah Allah,
yang akan menghasilkan kesadaran yang perlu tidak perlu penjelasan akan mayoritas. Contoh saja bagaimana semangat Rasulullah dalam keadaan setengah sakit. Nabi sholat malam 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Yang jelas 1 rakaat dalam keadaan dalam keadaan biasa. Rasulullah pernah diikuti oleh seorang sahabat. 1 rakaat itu 6 juz. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, 1 rakaat. Itu kalau 13 rakaat atau 11 rakaat itu berapa juz? Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana keseriusan Rasulullah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia kita ada mengatakan, "Ya benar aja itu Rasulullah, kita kan bukan Nabi. Kalimat seperti itu keliru. Seharusnya kita yang bukan Nabi itu lebih semangat dari Rasulullah. Sebab Rasulullah surganya sudah dijamin, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Sudah tidak sampai aja. Kita yang belum dijamin surga, kita yang dosa kita belum dijamin diampuni oleh Allah, seharusnya lebih semangat dari Rasulullah. Kesimpulannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dituntut ada semangat yang tinggi, kemampuan yang keras. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah sampai mampu mengalahkan dominasi hawa nafsu ini di dalam yang justru salah satu pertama usaha bagi kepada manusia ini. Jadi untuk menjaga orang kita ini, kita jaga juga dari sisi makanan. Kita jaga juga rohan tubuh kita jangan terlalu banyak kita rusak. Mata kita yang melihat yang maksiat. Manfaatkan mata untuk sebaik-baiknya yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Kita ini jangan sampai asik terhadap Al-Quran. Usahakan kita menjadi orang yang amat sangat familiar dengan Al-Quran. Usahakan setiap hari jangan sampai lepas walaupun 1 halaman. Jangan sampai lepas 1 halaman yang tidak membaca Al-Quran. Susah. Ini besar pengaruhnya. Baik secara pribadi di dunia sampai ibadah kita sampai kaki di akhirat. 1 halaman itu belum apa. Halaman. Tapi seandainya 1 halaman itu sudah berapa huruf? Kali 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Langsung online masuk di dalam buku hidup kita. Nah tubuh kamu buat apa? Jadi tadi wilayah hidup kami. Jadi kalimat yang baik yang mengucapkan itu langsung oleh ke buku hidup kita ke arah yang baik. Kalau buruk ke arah yang sampai orang yang tidak ada. Nah, bisa tidak ada dari kecuali minimal 1 halaman kita akan bisa ibarat tanaman itu kita airi bisa segala seperti tadi bisa mikir juga baca Al-Quran agar kita tidak merasa asik sehingga Quran itu sepanjang hidup kita ini kita timang sebanyak akan terdidik kita oleh diri kita dengan membaca Al-Quran. Begitu kita terasa kedekatan hati kita dengan Al-Quran tentu dengan lahiriah, dengan memakan dan membaca.
Sehingga lama-lama Allah akan memberikan masalah kejahatan masyarakat. Jadi kita jaga kepada nikmatul sekarang kita introspeksi kita sudah sebanyak kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa nikmatul fitrah. Setiap waktu gunakan untuk jalan menuju ke masjid. Itu nikmat dalam mensyukuri nikmat fitrah. Dari sisi kesehatan juga mungkin. Jadi sebelum ada dicanangkan kesehatan dengan jalan kaki, Allah melalui Rasulnya sudah menganjurkan kita berjalan menuju ke masjid. Itu besar apa? Baik dari sisi fisik maupun dalam rangka dari mensyukuri nikmat. Yang kedua yaitu nikmatul alamnya, nikmat yang berserakan di alam, daratan lautan. Sudah kita jaga. Hutan yang ada di negara kita sudah kita jaga kebiasaan. Sebab kalau sampai kita mengkufur nikmat Allah, resikonya sangat tinggi sekali, sangat besar sekali. Allah mengabadikan contoh itu di dalam Al-Quran, orang yang tidak mensyukuri nikmat alamnya dan sekaligus nikmatul fitrah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatan 'an wa shimal Kulu dari sekiratul masyurullah Bandatun jadikan warahun Fa'aradul fa'asyadna alaihim sayyidahum Wa badalnahum bijannatayn jannatayn Zawata kulil khamtin Wa athlim Wa syai'in sidin qalil Yadda jazainahum Kafar Fahal mujazi Wisata itu termasuk tempat tinggal mereka, termasuk tanda kekuasaan Allah. Karena kirinya dia yang kemudian subur sekali. Bersyukurlah dengan kebun. Tapi faktor mereka lupa. Fakadalnahum bijannatayn aku ganti kebun mereka itu dengan dua kebun zawata kulil khamtin yang ditumbuhi buah yang paling khamtin, buah asli dan semana. Wasyai'in min sidril qalil dan ada juga di sana sini ada pohon bidara yang semuanya itu tidak bisa dimakan, yang itu semuanya kan mereka memusnahkan. Tidak ada seperti secara pribadi juga contoh, banyak contohnya secara masyarakat bangsa. Nanti kita akan masuk ke arah nanti nikmatul ikhtiar termasuk kemerdekaan. Masih kembali kepada nikmatul alamnya. Saya hidup di Kalimantan, di hutan itu 7 tahun. Di Kalimantan saja hutan Kalimantan 4 tahun. Jadi tahu persis. Tahun 71, 72, 73, 74 itu saya di tengah hutan Kalimantan bersama orang Dayak. Jadi hutan Kalimantan itu hutan yang dagang. Kenapa dikatakan hutan yang dagang? Sejak dagang belum pernah ada satu orang yang menopang hutan Kalimantan. Hanya untuk hutan saja. Penebangan hutan Kalimantan itu diawali sekitar tahun 70. Nah, dengan karya negara-negara di sekeliling kita. Kemudian tahun
orang sendiri melalui kaki tangannya itu berkuasa sampai habis. Karena itu kalau kita lihat ada kebakaran tentang mata, tidak pernah kita lihat satu pohon sebesar pohon kelapa satu surga. Dan kalimat itu persis piring dan isinya. Apakah kita sebagai bangsa termasuk mensyukuri nikmat Allah karena alamiah dan kufurnya? Kita mendiamkan 30 tahun orang menentang dengan firman. Jadi ngeri sekali. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Quran, kata Allah yang menggunakan hak dan kalau tidak ada ketetapan Allah lebih dulu, di mana umat Muhammad kini banyak ditangguhkan. Nikmat yang ketiga yaitu nikmatul ikhtiyar. Nikmat yang tidak boleh berusaha. Jabatan, kemerdekaan adalah nikmat yang tidak boleh berusaha. Akibatnya sudah banyak, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa. Akibatnya sangat berat. Contoh saja, ada orang kaya sekarang tadi, pakai pengusaha sukses. Rumahnya di Jakarta saja berguna. Saya melalui teman saya mengajukan proyek untuk pendidikan, untuk pondok dan masjid. 10 juta itu dikembalikan, dan 10 miliar itu dikembalikan. Setelah ditunjukkan kepada orang lain, ini masih bisa ditingkatkan lagi sampai saya tingkatkan sekitar 40 miliar. Saya sudah senang. Tapi orang itu kita sarankan untuk umrah atau haji, tidak punya rasa ikut sama sekali. Ya, kalau saya umrah itu tak sama sekali, sudah mas, sudah ada pilihan, sudah tahu untuk berapa dia. Jadi saya dia sudah. Tapi bang berapa? Apa yang terjadi? 3 bulan kemudian baru diproses orangnya mati. Apa artinya harta? Itu secara bukan. Nanti ada yang tidak saya tunjukkan juga. Saya kenal proses datang. Kalau kayu doakan sama orang yang lain. Sudah satu bapak, saudara-saudara sepupunya keluarganya sudah saling mengorganisasi. Yang lain kalau nggak kacil umroh dulu. Kenapa? Akhirnya apa? Harta yang banyak itu pas anaknya kita syukuran di sebuah restoran yang tidak saya sebut namanya restoran itu supaya nggak ini rahasia. Pas syukuran anaknya kita itu seluruh gudangnya habis makanan habis. Catatan saya aja bonbon habis. Akhirnya menjadi orang tak punya, miskin. Kemudian istri yang cantik itu dikandung oleh temannya. Akhirnya saya tanya di mana saudara datang. Jadi kalau Allah sudah murka, itu pelajaran untuk yang lain secara pribadi. Kalau sebagai bangsa banyak contoh, baca saja surat kolam
dia tidak bersyukur nikmat Allah. Malam sudah mau menetap, besok mau menetap, malam sudah bersehat. Semuanya. Malam itu tilawat habis. Sekarang kita sebagai bangsa baik kepada pemerintahan sudahkah kita bersyukur nikmat Allah sebagai bangsa? Pertama, akui kemerdekaan ini sebagai anugerah Allah, pemberian Allah. 35 tahun kita berjasa melalui perjuangan keras tanpa perlindungan Allah mustahil. Dan di dalam undang-undang kita diakui sebagai rahmat kemerdekaan sebagai yang sudah kita manfaatkan untuk banyak beribadah. Nah, sudahkah bangsa dan negara ini kita harapkan setiap pribadi orang itu kita ajak untuk bersujud kepada Allah dan hanya kepada Allah kita bersujud. Jangan dirusak dengan kemaksiatan. Harus menjaga dan memelihara. Oleh karena itu adanya kemaksiatan di kota-kota, berbagai macam kota itu tak masuk merusak nikmat yang berarti tidak menjaga, memberi jalan keluar untuk masuknya harga. Jadi kita sebagai bangsa hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai bangsa hendaknya berusaha jangan sampai ada kemaslahatan perkara berkembang bebas. Kita semua sebagai bangsa yang bertanggung jawab. Saya katakan dari lurah sampai bupati jabatan itu harus dijaga. Termasuk mensyukur jabatan, yaitu berusaha untuk tidak merusak jabatannya dengan perbuatan yang tidak baik. Menyalahgunakan jabatan, apalagi untuk mendatangi kemaksiatan dan kemungkaran, itu termasuk mengingkari jabatan itu sendiri. Sampai tingkat yang tertinggi presiden. Mereka harus berusaha untuk bersyukur nikmat dengan hati, menjaga dan melindungi semua apa yang mereka miliki jabatannya demi karena Allah. Jadi rasa syukur kita sebagai pribadi, keluarga, bangsa masih perlu kita tingkatkan. Baik juga ada yang 17 kelihatan baik untuk semangat kita, tapi semangat itu hendaknya diarahkan semangat. Kemudian yang terakhir yaitu nikmat dunia untuk meningkat sebagaimana nikmat berikhtiar itu banyak yang perlu kita jelaskan. Yang keempat yaitu nikmat dunia. Kita sekarang bisa yakin adanya Allah, kita pernah lihat Allah. Takut adanya neraka, kita pernah lihat neraka. Kita mendapatkan surga, pernah lihat surga. Kenapa kita bisa meyakini, menakuti semuanya? Karena Allah. Karena Allah memberikan kita basirah, pandangan hati nurani sehingga kita bisa meyakini adanya Allah, adanya surga dan neraka. Karena itu di ayat di surat Yunus ayat 100 Allah berfirman, wa kana nafsi antuk billahi. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun jiwa yang beriman kecuali semata-mata karena izin, karena rezeki Allah, karena pilihan. Nah sekarang sudah kita mensyukuri nikmat ini. Nah untuk mensyukuri nikmat ini, laksanakan seluruh amal sholat. Amal sholat itu meliputi amal wajib dan amal sholat wajib, sholat sunnah, sholat berjamaah yang lain. Puasa wajib, puasa sunnah, termasuk zakat, sedekah, seluruh kegiatan dalam rangka Islam. Insya Allah manakala kita mensyukuri kepada Allah dalam arti yang sesungguhnya, maka Allah akan menambah melipat gandakan baik sebagai pribadi
pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa. Kalau tidak, maka berbeda. Jadi kita sebagai pribadi sama sebagai bangsa berhak berkewajiban bersama-sama untuk menjaga, melindungi baik nikmat kita, baik nikmatul alamiah, baik nikmatul ikhtiyariyah maupun nikmatul diri. Karena waktu sementara sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu